Soal komitmen, mau 3,5 tahun, mau 10 tahun, tapi kalau pemimpin tidak punya komitmen, tidak akan ada perubahan. Nah, bagi saya 5 tahun atau 3,5 tahun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jumpa lagi bersama kami channel Akar Rumput, channel inspirasi. Malam ini kami bersama tamu istimewa, calon pemimpin ngada dari paket APRB yang saat ini sudah berkenan hadir di sini untuk mau berwawancara dengan kami, meskipun beliau berdua punya banyak kesibukan. Jadi kita langsung saja untuk mewawancarai beliau berdua. Selamat malam Pak APRB, saya panggil begitu saja. Malam. Salam sehat. Sehat dan semua berjalan aman, Pak. Saya sangat tertarik dengan salah satu tagline soal Tante Nela Paris. Dan masyarakat pasti sangat penasaran dengan itu. Kira-kira bagaimana penjelasan Bapak berdua dari Bapak AP sendiri? Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Tante Nela Paris ini sebetulnya lahir dari pemikiran, dari konsep bahwa Ngada itu adalah daerah yang sangat potensi, baik kesuburan tanah, kemudian sektor-sektor pertanian, peternakan, juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, sehingga Tante Nela Paris ini kami jadikan program yang menjadi program unggulan kami berdua dalam rangka Pilkada Ngada 2020-2024. Jadi Tante Nela Paris ini sebetulnya lahir dari konsep yang sederhana, konsep yang tidak muluk-muluk, dan konsep ini juga muncul dari hasil survei, hasil penglihatan, hasil pendengaran kami, dan hasil-hasil yang kami rasakan sendiri ketika kami berkunjung ke desa-desa. Jadi ketika kami datang ke desa, berkunjung ke kecamatan, ke kampung-kampung, kami dapat informasi bahwa Tante Nela Paris ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat Ngada secara keseluruhan, sehingga kami mengangkat ini untuk dijadikan visi misi dan program-program unggulan di samping sektor-sektor lain yang juga satu dengan lain saling berkaitan menuju kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata ini adalah sektor yang bisa menumbuhkan perekonomian Ngada kalau semuanya dikelola secara profesional, kalau semuanya dikelola secara maksimal, maka sektor ini akan bisa membiayai sektor-sektor lain dalam rangka percepatan perubahan di Ngada. Ya. Perubahan itu sudah terjadi. Setiap pemimpin kita, mulai dari Bapak Yan Kota, ya, sejak Bupati pertama dulu sampai dengan Bupati terakhir, Marianus, Ngada, kita harus akui bahwa sudah ada perubahan. Tetapi kita butuh percepatan. Percepatan itu yang kita butuh, sehingga kita bisa mencapai target kita, sehingga perubahan itu benar-benar bisa terlihat dengan jelas. Jadi ini yang kami lakukan. Nah, oleh karena itu Tante Nela Paris merupakan program unggulan kami, dan tujuan utama adalah bermuara kepada satu peningkatan ekonomi melalui apa? Melalui 3T, melalui Tuka, Tuku, dan TK. Tuka, Tuku, dan TK. Itu penjelasannya bagaimana? Gitu. Jadi kalau kita sudah maksimalkan tadi semua potensi ini, yang pertama tentunya kita tidak akan lapar. Itu yang pertama. Tukar. Ya, Tukar. itu untuk ya.
Yang kedua, ketika kita sudah punya, kita bisa siapkan itu untuk cadangan. Iya, Cukup. Dan pada akhirnya ya, kalau kita sudah punya cadangan ya kita harus menjual untuk peningkatan ekonomi. Oh iya. Jadi itu yang dikatakan 3T, tukar, tuku, dan TK. Itu konsep kami. Jadi demikian, mungkin ditambahkan oleh Bapak mungkin tambahkan. Saya tambah sedikit penekanan kenapa Tante Nela Paris ya. Artinya ketika kita melihat, menganalisa, merenung dari kepemimpin itu ada prestasi-prestasi yang dicapai oleh pemimpin sebelumnya ya. Misalnya ada prestasi sebelumnya itu berkaitan dengan pengetatan anggaran, berkaitan dengan peningkatan PAD, terus terakhir ini berkaitan dengan peningkatan infrastruktur ya. Tapi ketika kami melihat ya, prestasi-prestasi ini perlu juga kita harus melahirkan prestasi baru ya. Nah, untuk merubah ini kalau bisa perutnya lapar itu agak sulit ya. Kalau memang kita juga tidak punya tabungan juga agak sulit ya. Terus dari sisi pemasaran juga agak sulit. Makanya 3T tadi berkaitan dengan ya perut, menabung, dan juga bagaimana soal pemasaran. Ya. Dan hal-hal yang akan kami lakukan ke depan ini itu memang hal-hal yang benar-benar dialami oleh masyarakat. Ya. Bayangkan masyarakat Ngada itu kurang lebih 73% itu petani. Ya. Di dalamnya ada pertanian, ada peternakan, ada nelayan, itu termasuk di dalam 73% lebih itu. Nah, ya. Ini sebuah peluang sebenarnya ya. Sebuah tantangan itu, peluang dan juga tantangan ya. Dalam 73% lebih ini apa yang mereka lakukan setiap hari? Dunia apa yang dekat dengan mereka? Nah, itu yang mau kita masuk ya. Makanya konsep kami saya rasa ini mengakomodir ya mayoritas Kabupaten Ngada, selain yang sekitar 27% itu di dalamnya ada pedagang, ada PNS ya, ada pengusaha, itu masuk itu kelompok-kelompok kecil ya. Dan memang kita ada yang hal yang akan kita lakukan ke sana juga terkait dengan itu. Nah, saya rasa itu yang mungkin saya tambah sedikit. Jadi saya lihat ini kalau berbicara tentang diferensiasi atau hal yang membedakan setiap paslon, saya lihat terletak pada komitmen yang termuat dalam tagline tadi. Ya. Tante Nela Paris. Artinya tani, ternak, nelayan, dan pariwisata. Saya melihat juga tadi penjelasan dari Bapak AP ini sangat luar biasa. Bagaimana mencari sektor yang menjadi basis untuk membiayai sektor lain. Dalam konsep pembangunan itu disebut dengan sektor kunci. Jadi sektor kunci digenjot, dia punya keterkaitan ke depan, punya keterkaitan ke belakang. Sektor ini sangat idealis. Sejak kapan Bapak berdua memiliki brand ini? Jadi baik, ini konsep ini itu muncul pada saat Juni ya. September tahun lalu. Ya, September tahun lalu itu kami sudah mulai coba lakukan. Nah, terus kemudian dalam perjalanan kita kena corona ya. Iya. Nah, corona di mana salah satunya juga Presiden gitu, menekankan bagaimana persiapan ketersediaan ketahanan pangan berkaitan dengan corona, sehingga kami coba mempelajari, coba menggali lebih mendalam lagi, karena kami berpikir bahwa wabah corona ini bukan dalam waktu yang singkat, dan ini akan menjadi tantangan bagi APRB ke depan, sehingga bagaimana upaya untuk melakukan ini sehingga masyarakat atau perekonomian itu tidak akan berhenti dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan ya. Sektor pariwisata mungkin terkena dampak, tetapi sektor pertanian ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang ketahanan pangan, dan ini kami sudah lakukan konsep ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa Tante Nela Paris ini benar-benar konsep yang lahir dari hal-hal yang menjadi realitas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi tidak muluk-muluk. Nah, oleh karena itu dalam konsep ini, dalam perencanaannya juga itu kami rencanakan juga berdasarkan pemetaan potensi wilayah. Jadi pendekatannya itu berdasarkan pemetaan potensi wilayah. Jadi kalau kita berbicara tentang desa-desa pesisir,
pendekatannya tentu akan berbeda dengan desa-desa yang berada di antara Benar. pesisir dan pegunungan. Tentunya. Demikian juga desa-desa di pegunungan, itu pasti pendekatannya akan berbeda dengan desa-desa pesisir atau di antara pesisir dan pegunungan, desa pantai. Jadi pendekatan benar-benar berdasarkan potensi wilayah. Nah, memang kami sadari bahwa untuk bisa melakukan ini dengan baik itu perlu konsep, perlu perencanaan yang benar-benar harus matang dengan melibatkan semua potensi yang ada, termasuk sumber daya manusia di Ngada. Ya. Sumber daya manusia siapa? Ya, antara lain yang pertama ASN. ASN ini pasti kami akan jadikan sebagai ujung tombak untuk motor, untuk merealisasikan Kanten Nela Maris. Iya. Ini yang akan menjadi ujung tombak. Nah, kemudian yang kedua, kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan, Ya, benar. untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama bagaimana perubahan mindset. Yang tadi kalau kita bicara tentang tuka, tuku, dan teka, itu kalau tidak ada perubahan mindset tetap kita Sulit. tidak akan bisa punya tuku Ya. yang terjadi selama ini. Benar. Karena kita tidak ada keseimbangan antara apa yang kita dapat dengan yang kita keluar. Benar. Nah, ini perlu sekali perubahan mindset. Jadi kita harus sudah mulai berubah. Apa yang kita dapat ini harus bagaimana supaya jangan semua keluar. Harus Ya. ada tuku tadi. Ya. Setelah tuku kita harus ada tuku. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil. Tabungan. Cara berpikir ini harus mulai berjalan bersama. Jadi itu tidak bisa main-main. Nah itu. Jadi ujung tombaknya di ASN. Ini sumber daya manusia itu perlu sekali. Karena tidak mudah bagaimana memetakan setiap desa secara detail. Ya, desa A ini potensinya ini. Kemudian berapa luas lahannya, berapa petaninya, berapa laut ini segala macam itu diperhitungkan dengan baik. Kemudian kita hitung berapa anggaran kita yang siapkan di Ngada selama setahun itu, sehingga nanti dalam kita mengeksekusi anggaran dalam pemberdaya masyarakat itu, perhitungan itu harus tepat. Harus tepat sehingga dari jangka waktu beberapa tahun itu kita sudah hitung minimal jangka waktu sekian tahun selama periode kepemimpinan itu ini bisa terjawab. Hal berikut tadi berbicara soal ASN. Sekarang saya ingin menyampaikan realita tentang kondisi kita di Ngada. Bapak mungkin punya pandangan tersendiri, tapi ini realita yang saya lihat. Nanti saya minta respon Bapak berdua. Ya. Saya melihat bahwa kita di Ngada memiliki sejumlah persoalan yang belum tuntas. Saya harus jujur mengatakan itu, yakni persoalan manajemen birokrasi, soal the right man on the right place tadi yang tidak terwujud. Kemudian ada persoalan pelayanan yang belum puas oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan, bidang pendidikan. Bagaimana langkah yang Bapak berdua ambil ke depan? Mungkin Bapak AP atau Ya, Bapak RD dulu. Oke, terkait birokrasi, ya saya kira langkah pertama yang mau kita lakukan itu adalah bagaimana mengembalikan semangat atau marwah birokrasi ini kepada marwah yang sebenarnya. Iya. Ya. Salah satu contoh, ya, misalnya program APRB ini program boleh dikatakan pendekatannya pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ya. Tentu tadi sudah disampaikan Bapak calon bupati bahwa memang ASN adalah ujung tombak menjadi garda negara terdepan, ya. Karena dia sebagai ujung tombak sebagai garda terdepan, maka saya sering sampaikan di mana-mana, ya, unsur-unsur politis, ya, dalam kaitan dengan rekrutmen atau penempatan ASN itu kalau bisa ditekan sedemikian mungkin, ya. Ya, unsur politik itu jangan terlalu nampak, ya. Lebih khusus lagi kepada dinas-dinas yang berkaitan dengan suksesnya program APRB. Jadi Bapak punya komitmen untuk Ya. profesionalisme ini? Ya, jadi kita penekannya pada profesionalisme. Aturannya jelas, ya. Bakpercakat ada, ya. Analisa kepangkatan harus dilakukan. Pengalaman, ya. Terus dari si golongan itu juga kita harus perhatikan itu, ya. Semua kita, ya, tidak ada banyak orang pintar, ya. Banyak orang pintar. Sekarang tinggal patokan kita. Kira-kira kalau saya jadi wakil atau Pak AP jadi bupati, apa yang mau kita capai, ya. Apa yang mau kita capai? Kita tinggal lakukan itu saja dengan asesmen misalnya, ya. Iya. Dalam asesmen. Kira-kira kalau target kami seperti ini, menurut Bapak mampu tidak? Nah,
Kami punya mau nih masyarakat harus begini. Dalam satu kepemimpinan ini harus tercapainya indikatornya ini. Mampu tidak? Itu sudah indikatornya mudah saja seperti itu ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Baik, saya pikir yang dijelaskan oleh Pak calon wakil tadi benar. Jadi memang unsur-unsur politik itu mungkin kita akan melihat kembali. Jadi profesionalisme itu yang diutamakan. Artinya bahwa di dalam memposisikan ASN sebagai pemimpin misalnya, itu harus benar-benar kembali kepada aturan, kembali kepada mekanisme, kembali kepada kompetensi. Itu harus dilakukan. Aturan seperti apa, persyaratan kepangkatan seperti apa, prestasinya bagaimana, kompetensinya apa, kemudian banyak hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Sehingga nanti benar-benar yang terjadi dan yang memimpin itu betul-betul orang yang hebat dan orang yang bersih. Jadi kita akan jauhkan itu yang unsur politik ya, atau unsur-unsur lain ya. Itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan karena memang kita ingin ngada ini betul-betul bisa berubah. Ngada ini bisa berubah dan ngada itu bisa berubah. Tante Nela Paris itu bisa maksimal dijalankan kalau orang-orangnya ini, manusianya ini, ASN ini benar-benar orang yang hebat, orang yang bersih, orang yang punya kompetensi. Dan itu kami akan lakukan. Kenapa? Ini berkaitan nanti dengan pelayanan, bermuara kepada pelayanan publik. Jadi kalau salah kita menentukan orang, itu akan terpengaruh. Ukurannya mudah saja. Pelayanan itu cepat, mudah, murah. Benar sekali. Itu yang harus kita lakukan. Efektif, efisien. Ya, mata rantai birokrasi yang terlalu berbelit-belit, bertele-tele, kenapa kita tidak buang saja? Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau baik ngada, itu harus kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bicara tentang birokrasi, itu ada 3 hal. Bicara tentang struktur, tata laksana, dan SDM. Sementara yang terjadi di hampir setiap daerah, bicara tentang struktur kelembagaan, ada banyak dinas yang tumpang tindih tugas pokok dan fungsinya. Ada 2 dinas berbeda melaksanakan tugas yang sama. Lalu ada dinas yang semestinya tidak dibutuhkan. Bagaimana komitmen Bapak untuk ngada? Ya, jadi yang pertama itu memang harus dianalisa secara baik. Ya, harus menganalisa beban kerja. Ya. Nah, ketika kita menganalisa beban kerja dengan baik, maka kita harus bisa menentukan bahwa ini apa ini instansi apa, ini perlu instansi ini ke tidak, ini perlu tambah ke tidak, ini perlu tidak perlu atau tidak. Jadi Perlu analisa yang mendalam. konsekuensinya ke anggarannya. Mana yang prioritas itu yang anggarannya itu intervensinya jauh lebih Itu besar. sudah pasti. Sudah pasti. Sama sedikit ya, terkait sudah itu. pasti. Terkait ada dinas-dinas yang mungkin tumpang tindih dalam pelayanan. Ya. Ada aturan itu juga memungkinkan ya. Apakah ini misalnya di merger atau dipertahankan terus? Itu kita bisa analisa ya. Tentu dari beban kerja tadi kita bisa lihat ya. Beban kerja, oh ini dimungkinkan ya. Kita bisa diskusi bersama DPR. Ya udah dimungkinkan ini kalau bisa kena penekanan. Satu contoh misalnya ada penekanan kita di Tante Nela Paris ya. Kenapa tidak kita bangun UPTD misalnya di tingkat bawah untuk memperlancar visi kami tentang pertanian. Kita bangun UPTD itu salah satu ya. Bukan merger ya, kita memperluas sampai ke tingkat bawah. Yang selama ini mungkin terjadi adalah UPTD di dinas pendidikan misalnya. Tapi UPTD untuk dinas pertanian mungkin baru ya boleh dikatakan baru semacam PPL itu ya. Belum maksimal. Kalau kita harus lakukan itu. Nah, lakukan itu kita angkat, bila perlu kita angkat dengan kepala UPTD pertanian di tingkat kecamatan misalnya. Untuk apa? Koordinasi seluruh program APRB ya. Misalnya berkaitan dengan pertanian misalnya. Kenalan masyarakat soal bibit ya. Soal pendampingan di tingkat masyarakat, di tingkat petani ya. Soal hama ya. Ini bisa diakomodir dengan baik. Seorang bupati tidak mungkin langsung terjun ke bawah ya. Kalau tidak ada orang-orang teknis di tingkat bawah ya, perlu itu sehingga bisa lakukan kerjasama dengan para camat misalnya ya. Jadi salah satu terobosan Bapak ke depan adalah bagaimana memperkuat sisi kelembagaan sampai ke tingkat bawah. Luar biasa sekali. Ya, perkuat. Kenapa Bapak bisa begitu percaya diri? Apakah Bapak punya kekuatan politik di pusat? Minta penjelasan. Baik, terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus sekali. Kekuatan politik itu memang sangat dominan. Sangat dominan. Nah, saat ini Golkar dan PKB itu memiliki 6 menteri di pusat. Memiliki 6 menteri.
anggota DPR. Untuk DPR ratusan, ya, ratusan. Jadi saya pikir ini kekuatan politik yang nanti ke depan itu wajib hukumnya bersinergi. Karena memang sistem pemerintahan kita seperti itu. Jadi tidak bisa eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri, tidak bisa. Atau daerah jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, tidak bisa. Jadi harus bersama-sama. Nah, oleh karena itu, karena kita ngada itu keterbatasan sumber dana kita itu sangat terbatas, maka kita tidak bisa menghindar untuk bagaimana bersinergi dengan pusat, bersinergi dengan provinsi. Nah, untuk bisa bersinergi dengan baik dan semua program-program itu bisa terrealisasi dengan baik, ya kita sangat membutuhkan kepanjangan tangan kita, baik di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ini sangat penting dan sangat-sangat strategis, karena kita tidak bisa hidup ya, sangat terbatas di ngada ini, keterbatasan kita yang kita sangat membutuhkan bagaimana peran kementerian dalam rangka mensukseskan rantai nilai Paris ini. Jadi kita tidak bisa berharap dari PAD kita yang sangat kecil, kemudian kita punya sumber-sumber lain juga sangat kecil, tetapi harus ada upaya-upaya, harus ada langkah-langkah strategis lainnya yang kita lakukan sehingga bisa menambah. Nah, itu bisa dilakukan hanya kalau kita punya jaringan yang baik, punya akses yang baik ke pusat, dan itu saya pikir sudah dimiliki oleh PKB Golkar. Ya. Ya. Kita maunya selain DAU yang mungkin sudah rumusannya sudah jelas ya. Artinya ada dana-dana peningkatan dan dana transferan baru itu juga perlu. Ya. Dan itu dihasilkan dari kekuatan politik. Ya. Dihasilkan dari kekuatan politik ya. Tanpa lobby-lobby politik, tanpa jaringan itu untuk transferan baru itu agak sulit. Ya. Kenapa mungkin suatu daerah itu pembangunannya begitu lamban, dananya itu memang sudah ada rumusan. Dari jumlah luas wilayah, jumlah penduduk sekian, kau punya anggaran sekian. Begitupun dengan DAU ya. Nah, tapi ada lobby-lobby lain itu yang berkaitan dengan dana transferan lain di luar dan DAU. Ini yang mau kita perankan jaringan-jaringan politik yang ada di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Karena ada 6 menteri dan ratusan anggota DPR RI. Ya. Dari Golkar dan PKB. Dari Golkar dan PKB, bagi Bapak berdua itu menjadi Kekuatan. kekuatan.